Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persamaan difusi. Sebelum saya membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nirwanto sebagai Ketua Kelompok dan Nanda Waldana Lata, anggota 1, Denny Putra Malik sebagai anggota 3. Di mana di persamaan difusi itu kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, persamaan umum, yang kedua metode, dan yang ketiga contoh soal. Untuk pembahasan yang pertama, persamaan umum dari persamaan difusi yaitu KUXX plus UT sama dengan 0, di mana K ini sebagai konstanta dari persamaan difusi dan U itu sebagai konsentrasi dari persamaan difusi. Di mana untuk mendapatkan persamaan di atas, kita memerlukan beberapa langkah. Yang pertama, kita misalkan UXT menyatakan konsentrasi dari zat pada posisi X dan waktu T pada selang X0 dan X1, di mana massa zat dan perubahan massa, di mana massa zat dilambangkan dengan M, akan sama dengan integral dari X0 menuju X1 UXT dx dan perubahan massa, di mana kita tahu kalau kita mencari perubahan, kita bakalan menurunkan persamaan yang pertama, yaitu dm per dt akan sama dengan integral dari x0 menuju x1 ut xt dx, di mana m itu diturunkan terhadap t. Dengan menyamakan dm dt persamaan 1 dan 2 diperoleh, integral dari x0 x1 ut x, t dx akan sama dengan kux x1, t min kux x0, t, atau integral dari x0 menuju x1 ut x, t dx akan sama dengan k integral dari x0 x1 uxx x, t dx. Jika kita integralkan kedua ruas dari persamaan 3, kita bisa memperoleh ut akan sama dengan kuxx yang biasa kita sebut yaitu persamaan difusi atau persamaan panas. Ada beberapa syarat batas dalam persamaan difusi. Yang pertama, syarat batas tipe Dirichlet. Jika nilai U diketahui, pikirkan situasi yang bersesuaian dengan syarat batas kiri Dirichlet homogen, di mana U 0, T sama dengan 0, di mana 0 itu adalah masalah panas dan masalah tinta. Yang kedua, syarat batas tipe Newman, di mana berbunyi jika turunan dari U diketahui, pikirkan situasi yang bersesuaian dengan syarat batas kanan Newman homogen UX L, T sama dengan 0. Selanjutnya, yang terakhir yaitu syarat batas tipe Robin, kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, kita akan membahas metode dari persamaan difusi. Ada beberapa metode penyelesaian dari persamaan difusi. Yang pertama, yaitu prinsip maksimum, di mana prinsip maksimum ini berbunyi jika U, X, T kurang dari maks U pada batas persegi panjang. Dengan kata lain, solusi dari persamaan difusi U, X, T mencapai ekstrim pada saat awal T sama dengan 0, atau pada batas kiri X sama dengan 0, atau kanan X sama dengan L, di mana U, X, T akan kurang dari maks U, X, 0, U, 0, T, dan U, L, T. Prinsip maksimum versi kuat. Solusi persamaan difusi pada persegi panjang 0, L dikali 0, tak hingga memenuhi UX, T akan kurang dari maks UX, 0, U0, T, UL, T, atau bisa kita bilang UX, T sama dengan konstan. Baik, selanjutnya saya Nanda Waldana Lata akan melanjutkan penjelasan materi terkait persamaan difusi ini. Jadi kita masih berada pada
metode prinsip maksimum. Di sini pada metode prinsip maksimum ini ada dua cara. Yang pertama ada ketunggalan dan kestabilan. Kita masuk pada ketunggalan, di mana ini bisa kita buktikan dengan solusi persamaan difusi dengan syarat batas tipe Dirichlet sebagai berikut. Di sini bisa teman-teman lihat ada 3 syarat. Yang pertama, UT min KU XX sama dengan FXT dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L. Dan T lebih besar dari 0. Kemudian syarat yang kedua ada UX, 0 sama dengan himpunan kosong X, dan syarat yang ketiga ada U0,T sama dengan GT dan ULT sama dengan HT. Di sini kita bisa buktikan dengan memisalkan bahwa UIXT dan U2XT merupakan dua solusi dari teorema 411 yang sudah dibahas tadi. Dan di sini dapat kita tunjukkan bahwa U1XT sama dengan U2XT. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa WXT itu identik dengan U1XT min U2XT. Dan akhirnya kita dapat memenuhi 3 syarat kembali, yaitu WT min KWXX sama dengan 0, dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L, dan T lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua ada UX0 sama dengan 0, dan W0,T sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke kestabilan, di mana pada kestabilan ini dapat kita misalkan bahwa UI XT untuk I sama dengan 1 dan 2 masing-masing merupakan solusi dari persamaan 411 yang tadi, dengan syarat awal yaitu UX, 0 sama dengan himpunan kosong I XT untuk I sama dengan 1,2 akan ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga mutlak dari himpunan 01 dikurangi himpunan 02 itu lebih kecil dari delta, dan akan berakibat mutlak dari U1 min U2 lebih kecil dari epsilon. Di sini kita dapat lihat buktinya, yaitu ketika W buka kurung X, T tutup kurung identik dengan U1 XT min U2 XT, maka WXT memenuhi persamaan difusi sebagai berikut. Di sini teman-teman dapat lihat ketiga persamaan yang ada di layar. Kemudian adapun penerapan prinsip maksimum dan penerapan prinsip minimum. Kita bahas dulu tentang penerapan prinsip maksimum yang menghasilkan WXT lebih kecil atau sama dengan maksimal dari himpunan 01 dikurangi himpunan 02, dan lebih kecil sama dengan dari maksimal X mutlak dari himpunan 01 dan dikurangi himpunan 02. Begitu juga dengan penerapan prinsip minimum, itu menghasilkan minimum himpunan 01 dikurangi himpunan 02 lebih kecil dari WXT. Kemudian yang lebih jauh lagi, di sini kita dapat memadukan antara prinsip maksimum dan prinsip minimum. Teman-teman dapat lihat seperti yang di layar, sehingga diperoleh solusi akhirnya adalah min maksimum X mutlak dari himpunan 01 dikurangi himpunan 02 itu lebih kecil dari sama dengan W, dan lebih kecil dari sama dengan maksimum X mutlak dari himpunan 01 dikurangi himpunan 02. Oke, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu fungsi Green. Jadi fungsi Green sendiri itu adalah XSXT atau biasa dikenal dengan fungsi Green, atau juga ada nama lainnya adalah Gaussian atau fundamental solution. Di sini kita kembali mengingat solusi dari persamaan difusi 5.0.1, di mana untuk X bilangan real dengan syarat awal UX0 sama dengan himpunan kosong X dapat direpresentasikan secara eksplisit. Di sini kita dapat lihat di mana UXT sama dengan seperti persamaan yang ada di layar. Dan di sini teman-teman juga dapat lihat gambar yang ada di layar
Dengan demikian, kita memiliki rumusan eksplisit bagi solusi persamaan difusi dengan syarat awal yang tadi, yaitu UX 0 sama dengan himpunan kosong X, yaitu UXT sama dengan 1 per akar 4 VKT, seperti pada gambar. Perlu diperhatikan juga pada metode fungsi Green ini, kita perlu perhatikan bahwa SXT merupakan solusi persamaan dari 5.0.1 sebelumnya dengan syarat awal himpunan kosong X itu sama dengan delta X. Kemudian yang kedua adalah limit T mendekati 0, SXT itu sama dengan 0. Oke, kita berlanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode yang ketiga, metode separasi variabel. Lagi-lagi kita kembali kepada solusi persamaan difusi sebelumnya, yaitu pada selang berhingga 0,L dapat diperoleh melalui metode separasi variabel. Di sini dapat kita lihat solusinya berupa jumlahan suku-suku, yaitu E pangkat IAX dikali E pangkat min KA kuadrat T sama dengan E min KA kuadrat T buka kurung cos AX plus I sin AX. Suku E min KA kuadrat T ini sendiri menjelaskan bahwa efek samping membesar seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi T di sini adalah waktu. Selain itu, untuk bilangan gelombang A yang lebih besar, faktor damping X min KA kuadrat T-nya juga akan lebih besar. Dengan demikian, jelas bahwa persamaan difusi merupakan persamaan pengatur bagi masalah-masalah difusi atau damping. Mungkin itu tadi 3 metode dalam persamaan difusi. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mewakili teman-teman kelompok pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.